Akibat letusan Gunung Raung, sedikitnya 10.000 wisatawan perharinya batal berkunjung ke Bali. Kerugian akibat erupsi Gunung Raung terhadap pariwisata di Bali mencapai $40.000 pada bulan Juli lalu. Sejak terjadi letusan Gunung Raung akhir Juni lalu, berdampak signifikan terhadap pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, sedikitnya 10.000 wisatawan per hari batal berkunjung ke Bali saat Bandara Internasional Ngurah Rai ditutup. Akibat letusan Gunung Raung, sektor pariwisata Bali mengalami kerugian sekitar $40.000 pada bulan Juli lalu. Arif mengatakan, para pelaku bisnis pariwisata di Bali kini sedang mencari jalan keluar mengatasi penurunan tersebut. Saya sudah ketemu kemarin dengan seluruh pelaku bisnis di Bali. Hampir seluruh mau ke Eropa, kebetulan ada event namanya World Tourism Month, saya langsung setujui. Nanti kita akan mengutamakan teman-teman terutama dari Bali yang terkena krisis. Mau ke Eropa, kebetulan ada event namanya World Tourism Month, saya langsung setujui. Nanti kita akan mengutamakan teman-teman terutama dari Bali yang terkena krisis. Hingga kini, posko krisis center tetap disiapkan di Bandara Ngurah Rai untuk mengupdate situasi yang terjadi di Gunung Raung. Ada pula wacana mengalihkan wisatawan ke Tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan segera kembali dengan informasi di antaranya. Sebuah video amatir merekam aksi petugas polisi. Sejak terjadi letusan Gunung Raung akhir Juni lalu, berdampak signifikan terhadap pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, sedikitnya 10.000 wisatawan per hari batal berkunjung ke Bali saat Bandara Internasional Ngurah Rai ditutup. Akibat letusan Gunung Raung, sektor pariwisata Bali mengalami kerugian sekitar $40.000 pada bulan Juli lalu. Arif mengatakan, para pelaku bisnis pariwisata di Bali kini sedang mencari jalan keluar mengatasi penurunan tersebut. Saya sudah ketemu kemarin dengan seluruh pelaku bisnis di Bali. Hampir seluruh mau ke Eropa, kebetulan ada event namanya World Tourism Month, saya langsung setujui. Nanti kita akan mengutamakan teman-teman terutama dari Bali yang terkena krisis. Mau ke Eropa, kebetulan ada event namanya World Tourism Month, saya langsung setujui. Nanti kita akan mengutamakan teman-teman terutama dari Bali yang terkena krisis. Hingga kini, posko krisis center tetap disiapkan di Bandara Ngurah Rai untuk mengupdate situasi yang terjadi di Gunung Raung. Ada pula wacana mengalihkan wisatawan ke Tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan segera kembali dengan informasi di antaranya. Sebuah video amatir merekam aksi petugas polisi. Pemerintah Kabupaten Pelalawan Riau melakukan pemanggilan terhadap 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan hutan taman industri pagi tadi untuk melakukan kesepakatan bersama untuk tidak lagi melakukan pembakaran lahan untuk pembebasan lahan. Hal ini bertujuan untuk membentuk kesepakatan bersama itu, dan hal ini sehubungan dengan ditemukannya 4 nama perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan dengan sengaja. 4 perusahaan ini terancam akan dicabut izin perusahaannya oleh Pemkab setempat. 4 perusahaan tersebut ialah PT Langgam Inti Hinprindo, PT RJM, PT Sari Lembah Subur, dan PT Sari Riau. Sementara itu, pihak dari Polres Pelalawan Riau telah memanggil humas dari perusahaan sawit PT Langgam Inti Hinprindo perihal dugaan pembakaran lahan ini. Dan hingga saat ini kasus masih terus diselidiki oleh aparat kepolisian. Berikut kutipan pernyataan tentang penyidikan selanjutnya dari AKBP Guntur Aryo Tejo selaku Humas Kabid Humas Polda Riau. Semua yang telah kita amankan, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, kita tentu lanjutkan dalam penyidikan. Nah, dari secara keseluruhan, total dari 25 itu sudah ada 6
yang akan diajukan dalam sidang penuntutan, dan ada 14 yang dalam pemberkasan sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum, dan yang lainnya sisanya masih dalam penyidikan. Pelaku dari perusahaan belum ada. Untuk tahun 2015 kita belum ada menangani, namun masih dalam penyelidikan kita. Ada beberapa tim yang sudah dibentuk dari tiap Polres. Baik, terima kasih. Robert. Ya, Mada, kebakaran lahan di Sumatera adalah kejadian dari tahun ke tahun. Lalu apa saja dampak dari kebakaran lahan untuk tahun ini? Ya Robert, dari dampak dari adanya kebakaran lahan yang telah melanda wilayah Provinsi Riau selama 1 bulan terakhir ini mengakibatkan hampir seluruh wilayah di Provinsi Riau ini diselimuti oleh kabut asap tebal dan pekat. Dan dengan adanya kabut asap tebal dan pekat ini mengakibatkan banyak warga Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, yang terserang penyakit ISPA, khususnya untuk anak-anak balita. Dan berikut seperti contohnya adalah salah satu pasien ISPA berikut ini. Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru Riau selama lebih dari 1 bulan telah banyak membawa dampak buruk bagi masyarakat, khususnya dari segi kesehatan. Seperti yang dialami oleh Sahla, bocah yang baru berusia 1 tahun ini. Sudah selama sebulan, ia terserang gejala ISPA seperti batuk dan pilek yang tidak kunjung sembuh. Orang tuanya mengaku, anaknya saat ini dalam kondisi lemas akibat nafsu makannya yang berkurang. Diharapkan kepada pemerintah ya, supaya bagaimana mengatasi masalah kabut asap ini, kebakaran yang dibilang dalam setahun itu mungkin ada 5 atau 6 kali, yang ibaratkan efeknya itu untuk masyarakat nggak bagus lah untuk kesehatan gitu. Sahla adalah salah satu dari ratusan balita yang terserang ISPA akibat paparan kabut asap di Kota Pekanbaru Riau. Warga Pekanbaru berharap tindakan pembakaran lahan yang tidak bertanggung jawab ini tidak kembali terulang, karena dampaknya sangat merugikan banyak pihak, terutama bagi anak-anak. Dari Pekanbaru Riau, Amanda Dasrul, Ranita Rulia, Metro TV. Ya demikian Robert yang bisa saya sampaikan dari wilayah Pekanbaru Riau. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amanda Dasrul atas informasi Anda langsung dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemirsa, kemarau panjang dan kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia berdampak di berbagai sektor. Selain lahan pertanian, sektor pariwisata juga mulai merasakan dampak kemarau dan kekeringan. Para petani dan lahan persawahan merupakan korban utama dari kekeringan yang disebabkan oleh kemarau panjang. Keringnya lahan pertanian otomatis turut membuat pendapatan para petani menjadi surut. Seperti petani di Klaten, Jawa Tengah yang kini mengalami kesulitan mengalirkan air ke lahan pertanian mereka. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku pembuatan sumur untuk membasahi lahan sawahnya. Tidak heran bila semula 3 sumur per bulan, kini menjadi 7 buah sumur per 1 bulannya. Umumnya mereka mematok harga Rp900.000 untuk sebuah sumur sedalam 15 hingga 20 meter yang dapat dibuat dalam waktu 1 sampai 2 hari. Kan mata air mulai mengecil. Kalau bulan September, November itu mulai banyak yang bikin ya. Mulai rame ya. Iya, mulai rame. Puncak-puncaknya kemarin. Sementara kerugian akibat kekeringan dan kemarau panjang ternyata tidak hanya dirasakan oleh para petani saja. Di Polewali, Mandar, Sulawesi Barat, dampak kekeringan juga mulai berpengaruh pada sektor pariwisata. Seperti pemandian wisata biru di Desa Kanang. Seiring surutnya debit air di Sungai Kanang, lokasi ini pun nampak makin sepi pengunjung. Di hari libur biasanya pengunjung dapat mencapai 200 orang. Kini jumlah pengunjung yang datang dapat dihitung dengan jari. Selain itu, kerugian pun ikut dirasakan para jasa penyewaan ban dan pedagang kaki lima yang kian sepi pelanggan. Tim Liputan Metro TV. Akibat letusan Gunung Raung, sedikitnya 10.000 wisatawan perharinya batal berkunjung ke Bali. Kerugian akibat erupsi Gunung Raung terhadap pariwisata di Bali mencapai $40.000 pada bulan Juli lalu. Sejak terjadi letusan Gunung Raung akhir Juni lalu, berdampak signifikan terhadap pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Menurut Menteri Pariwisata Arif Yahya, sedikitnya 10.000 wisatawan per hari batal berkunjung ke Bali saat Bandara Internasional Ngurah Rai ditutup.
Akibat letusan Gunung Raung, sektor pariwisata Bali mengalami kerugian sekitar $40.000 pada bulan Juli lalu. Arif mengatakan, para pelaku bisnis pariwisata di Bali kini sedang mencari jalan keluar mengatasi penurunan tersebut. Saya sudah ketemu kemarin dengan seluruh pelaku bisnis di Bali, hampir seluruh mau ke Eropa, kebetulan ada event namanya World Tourism Month, saya langsung setujui. Nanti kita akan mengutamakan teman-teman terutama dari Bali yang terkena krisis. Mau ke Eropa, kebetulan ada event namanya World Tourism Month, saya langsung setujui. Nanti kita akan mengutamakan teman-teman terutama dari Bali yang terkena krisis. Hingga kini, Posko Krisis Center tetap disiapkan di Bandara Ngurah Rai untuk mengupdate situasi yang terjadi di Gunung Raung. Ada pula wacana mengalihkan wisatawan ke Tetaplah bersama kami di Metro Siang, kami akan segera kembali dengan informasi di antaranya. Ya, sebuah video amatir merekam aksi petugas polisi